Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Selasa, 14 Desember 2021, pekan ketiga masa Advent, peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk menggambarkan tanggapan pertentangan dari golongan yang tersisih secara religius dan para pemimpin mereka terhadap pelayanan Yohanes yang merupakan persiapan bagi pelayanan Yesus sendiri. Perumpamaan merupakan salah satu kekhasan dari Injil Matius, di mana para penulis Injil yang lain tidak menuliskan perumpamaan ini. Yesus menyampaikan ilustrasi ini untuk menyatakan betapa pentingnya berbuat apa yang baik daripada sekedar mengatakan apa yang baik. Matius tidak memberikan penjelasan apakah perumpamaan ini langsung Tuhan Yesus katakan untuk meresponi pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua tentang sumber otoritas, atau ada jeda waktu di antaranya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak ada indikasi waktu yang sangat berdekatan, namun Matius menempatkannya secara kronologis tepat setelah perdebatan mengenai otoritas dan menyebutkan Yohanes dalam penjelasan perumpamaan ini. Jadi, perumpamaan ini masih bisa dimengerti untuk memberikan jawaban kelanjutan mengenai ketidakpercayaan para pemuka agama kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus awalnya memang menyampaikan kabar baik lebih dahulu kepada para imam, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena merekalah sebenarnya yang lebih mengerti tentang kitab suci. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Justru para pemungut cukai, perempuan sundal, dan orang-orang berdosa lainnya lah
yang mau mendengarkan ajaran Yesus. Maka dengan tegas Yesus berkata bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus menyuguhkan gambaran yang indah melalui dua orang anak dengan karakter yang berbeda. Anak pertama berkata, "Ya, tetapi tidak pergi bekerja ke ladang seperti yang diminta oleh bapaknya." Dan anak kedua berkata, "Tidak, tetapi akhirnya dia melakukan perintah sang bapa." Dua karakter anak tersebut ingin menantang kita untuk beriman agar tidak melihat diri kita sendiri. Apakah sebagai murid Yesus, kita sudah menunjukkan kualitas iman yang terwujud dalam tindakan sehari-hari atau tidak? Ataukah sikap dan pernyataan "ya" yang seringkali kita ungkapkan hanya sebatas manis di bibir, atau sekedar ikut-ikutan dan sebatas mengikuti ritual agama saja? Hanya diri kita sendirilah yang bisa menjawabnya secara jujur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yehezkiel melalui bacaan pertama hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata perbuatan kitalah yang pada akhirnya menentukan nasib kita. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari sabda itu jelas kita ketahui bahwa tindakan kitalah yang menentukan kemana kita kelak, bukan kata-kata manis atau sekedar mengikuti ritus agama. Bukan berarti ritus agama tidak penting. Yang mau diminta dari kita adalah menyelaraskan antara apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan dalam tindakan harian kita sebagai umat beriman. Dan untuk dapat melakukannya secara konsisten, kita hendaknya melakukan pertobatan secara terus-menerus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, membangun semangat penyesalan yang tulus menjadi cara dan sikap kehidupan yang dipuji oleh kitab suci pada hari ini. Semangat kehidupan padang gurun, yakni kerinduan penuh harap akan kedatangan Sang Mesias, yang bisa kita ciptakan pada hari-hari ini adalah membangun semangat penyesalan yang diwujudkan dalam kehidupan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 3 kata sakti yang bisa diperjuangkan dan dibiasakan dalam hidup harian kita, juga dalam keluarga kita masing-masing adalah kata terima kasih, maaf, dan tolong. Ketika kita menerima kebaikan dari anggota keluarga atau orang lain, kita biasakan untuk spontan mengucapkan terima kasih. Ketika saat tertentu kita jatuh dalam dosa dan kesalahan, sikap dasar yang perlu adalah meminta maaf. Saling memaafkan menjadi oasis menyegarkan bagi tumbuh mekarnya semangat persaudaraan dan rasa saling percaya, dan diberi kemungkinan untuk dalam hidup. Sikap ketiga yang perlu ada dalam keluarga adalah kerelaan untuk meminta tolong dan dimintai tolong.
Saudara-saudari yang terkasih, sikap saling membantu dan memberi support dalam keluarga dari orang-orang yang ada di sekitar menjadi kekuatan dahsyat untuk meretas rasa bahwa saya bisa main akrobat sendiri. Kerelaan meminta tolong kepada keluarga atau orang lain juga mencirikan sikap kesederhanaan dan kerendahan hati, agar tidak berhenti pada rasa percaya diri yang berlebihan atau sikap sombong tidak mau meminta pertolongan. Baiklah, kita menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaksana firman Tuhan yang mengerti untuk apa kita bersaudara satu sama lain. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru dengan perantaran Putra-Mu terkasih. Ingatlah akan karya belas kasih-Mu dan bersihkanlah kami dari pengaruh manusia lama, sebab kami menantikan kedatangan manusia baru, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.